Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Nah, di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan dan memberikan informasi mengenai international trade atau perdagangan internasional. Kami sendiri, ada saya Devinta Mata dengan NPM 069, lalu ada Cindy Felicia dengan NPM 016, ada Muhammad Maulana Khalid dengan NPM 013, dan Syaswana Mutiara dengan NPM 033. Nah, di sini pernahkah kalian membeli baju di suatu toko baju yang mana saat kita mengecek labelnya itu terdapat negara yang menghasilkan baju tersebut. Nah, negara ini tak sedikit yang berasal dari negara selain Indonesia. Nah, bagaimana bisa sih ada produk dari Italia masuk ke negeri Indonesia? Nah, di sini ada peran perdagangan internasional. Definisi perdagangan internasional sendiri yaitu perdagangan ketika barang dan jasa melintas masuk batas negara yang kemudian disertai dengan adanya pertukaran uang atau barang dan jasa dari negara lain. Manfaat dari adanya perdagangan internasional sendiri yaitu sebagai sumber masukan negara, membentuk aliansi antar negara, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, kenapa bisa ada perdagangan internasional? Dari pandangan teoritis, perdagangan internasional dapat terjadi karena dua hal, yakni yang pertama keunggulan mutlak atau keunggulan absolut, dan yang kedua keunggulan komparatif. Keunggulan mutlak sendiri ditemukan dan diciptakan oleh Adam Smith sebagai respon dari merkantilisme. Keunggulan absolut berbicara bahwa apabila kita melakukan spesialisasi suatu produk, maka hal ini akan berujung pada penguasaan pasar. Bagaimana bisa? Hal itu terjadi ketika kita memproduksi suatu produk lebih banyak daripada negara lain dalam waktu yang terbatas. Ilustrasinya begini. Di sini terdapat dua negara yakni Cina dan Amerika dan dua komoditas yakni tas dan sepatu. Cina dapat menghasilkan 6 buah sepatu dan 3 buah tas dalam waktu 1 jam. Sedangkan Amerika hanya mampu menghasilkan 1 buah tas dan 2 buah sepatu dalam waktu 1 jam. Menurut keunggulan absolut, negara yang memproduksi produk lebih banyak dalam waktu yang sama, maka negara itulah yang memiliki keunggulan absolut. Nah, di sini Cina lebih memiliki keunggulan absolut dibandingkan Amerika. Di sini saya akan menjelaskan teori keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif dipopulerkan oleh David Ricardo. Di teori ini, kedua negara akan saling melakukan sebuah pertukaran apabila negara masing-masing memiliki sebuah keunggulan secara komparatif di salah satu produk. Teori keunggulan komparatif bisa dilakukan dengan cara membandingkan nilai dasar tukar dalam negeri atau DTDN dari setiap negara. Ekspor secara umum adalah sebuah kegiatan yang menjual barang atau jasa ke luar negeri. Dari sudut pandang ekonomi, jumlah ekspor sangatlah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu, apabila jumlah barang atau jasa yang diekspor semakin banyak, maka di dalam negeri harus memproduksi barang dan jasa yang juga lebih banyak. Contohnya adalah negara Jepang dan negara Korea Selatan yang mengekspor barang-barang elektronik ke negara lain. Indonesia telah menjadi negara pengekspor berbagai macam produk dan jasa. Di antaranya adalah minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit merupakan komoditas unggulan penghasil devisa terbesar Indonesia. Tujuan ekspornya adalah Cina, Singapura, India, Jerman, Spanyol, Amerika, dan beberapa negara lainnya. Kemudian ada kakao. Kakao yang merupakan bahan baku pembuatan coklat. Indonesia mengekspor kakao ke banyak negara seperti Amerika, Kanada, Jerman, Swiss, Rusia, Singapura, Jepang, dan Cina. Impor. Impor adalah suatu kegiatan membeli barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dalam negara. Sebagai contoh, ada elektronik. Ponsel dan laptop menjadi penyumbang terbesar dengan total impor senilai 52 triliun rupiah pada tahun 2011. Kemudian ada otomotif. Kebanyakan industri otomotif Indonesia membutuhkan komponen yang berasal dari luar negeri, yakni Jepang sebanyak 43% dan Thailand sebesar 32%. Angka tersebut cukup menunjang produksi otomotif dalam negeri hingga 2 juta unit per tahun. Lalu ada 3 perspektif dalam perdagangan internasional. Perspektif yang pertama yaitu ekonomi liberal, di mana ada 2 tokoh yaitu Adam Smith dan David Ricardo. Keduanya ini sama-sama menekankan bahwa hal yang rasional bagi suatu negara itu untuk melakukan dan menyetujui seperangkat aturan internasional yang akan memaksimalkan profit atau keuntungan yang mana secara kompetitif di ekonomi global. Ada merkantilis.
Alexander Hamilton dan Friedrich List menyanggah doktrin liberal ekonomi tentang perdagangan. Dari perspektif merkantilis mereka, kebijakan perdagangan bebas hanyalah alasan bagi Inggris untuk melakukannya, mempertahankan keunggulan dominannya atas mitra dagangnya di benua dan di dunia baru. Seperti yang dilihat oleh kaum merkantilis, teori ekonomi liberal tentang perdagangan tidak mampu menjadi sebuah platform yang memadai untuk dunia politik nyata di mana negara-negara terus-menerus memanipulasi produksi dan perdagangan. Para strukturalis berpendapat bahwa negara-negara inti industri mengubah koloni sumber daya dan mineral menjadi sebuah produk yang jadi dan setengah jadi. Banyak di antaranya dijual ke kekuatan besar lainnya dan kembali ke koloni mereka. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.